Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas pemikiran Jim Collins, spesifiknya pembaruan tahun 2020 buat bab 2 bukunya Beyond Entrepreneurship 2.0. Judul babnya itu, wah cukup menohok ya. Visi hebat tanpa orang hebat tidak relevan. Jadi ya sumber kita pandangan Collins terbaru ini, kenapa siapa itu harus duluan. Misi kita kali ini gimana ya kita coba bongkar kenapa punya tim yang pas itu seringkali lebih penting daripada katakanlah strategi yang paling cemerlang sekalipun. Siap ya? Siap dong. Yang kerasa banget dari pembaruan Collins ini tuh penekanannya ya makin kuat ke aspek manusianya. Bukan visi dulu, bukan strategi dulu, tapi orang yang tepat dulu. Dia pakai analogi bus kan. Pastiin dulu orang yang benar ada di dalam bus, baru deh tentuin tujuannya mau kemana. Dan ini penting dicatat, basisnya riset loh bertahun-tahun, bukan cuma opini dia aja. Oke. Mari kita mulai dari ide kuncinya deh. Utamakan siapa, baru apa. Collins kan kasih contoh Steve Jobs tuh, pas balik lagi ke Apple yang lagi jatuh banget. Langkah pertamanya apa coba? Bukan langsung bikin produk baru kan ya? Betul banget. Justru langkah pertamanya itu nyariin lagi, ngumpulin lagi orang-orang yang masih punya api Apple yang asli, semangat buat ngubah dunia itu loh. Dia fokusnya ke siapa dulu sebelum mikirin apa, produk selanjutnya apa. Ini krusial sih, bahkan di tengah krisis ya, prioritasnya tetap modal manusia. Wow, fokus ke orang ya di saat genting kayak gitu. Itu butuh keyakinan luar biasa loh. Kebanyakan orang mungkin langsung mikir produk atau strategi penyelamatan gitu kan. Nah, ini langsung nyambung ke dilema klasik pemimpin nih. Kapan kita harus kembangin orang yang udah ada di posisi kunci dan kapan harus berani ganti? Pasti ini pergulatan batin banyak orang. Iya, betul. Collins juga nggak ngasih jawaban gampang sih, tapi dia nawarin kayak kacamata buat ngeliatnya. Ada pertanyaan kunci gitu. Kalau kita pertahanin orang ini, apa malah bikin kita resiko kehilangan orang-orang terbaik yang lain? Terus ada lagi yang menarik, soal cermin sama jendela. Pas ada masalah, orang ini liatnya ke cermin, tanggung jawab sendiri, atau malah nunjuk keluar jendela, nyalain orang lain. Kata Collins, nunggu kelamaan buat ambil keputusan sulit soal orang itu kesalahan yang jauh lebih sering terjadi daripada buru-buru bertindak. Balik lagi ke analogi bus tadi ya. Wah, metafora cermin sama jendela itu dalam banget ya. Tapi, selain milih secara sadar nih, Collins juga ngomongin soal keberuntungan siapa. Kok kayak pasif gitu ya kedengarannya? Gimana keberuntungan bisa nyambung sama tindakan milih orang yang disengaja? Nah, ini bukan keberuntungan pasif kayak menang lotre gitu. Maksud Collins itu lebih ke keberuntungan yang muncul karena kita selalu waspada, selalu terbuka. Keberuntungan nemuin mentor hebat, atau kolega yang pas banget, atau anggota tim luar biasa yang nggak disangka-sangka. Dia cerita sendiri kan soal Terence itu, mahasiswa yang ketemu nggak sengaja di restoran, tahunya jadi kontributor kunci buat riset dia. Jadi ini soal kesiapan ketemu kesempatan, ngenalin potensi emas pas kita lihat, di mana aja, kapan aja. Oh, jadi mata harus selalu melek ya, bukan cuma pas lagi rekrutmen formal aja. Oke. Nah, abis dapat orang hebat nih, tantangan berikutnya kan mempertahankannya. Apa benar melulu soal gaji gede sama bonus fantastis gitu? Justru Collins malah nekenin sebaliknya loh. Buat orang yang tepat, kata dia, insentif non-finansial itu seringkali jauh lebih, lebih ngena. Coba pikirin deh unit elit kayak Navy SEALs gitu. Motivasi utamanya kan bukan duit, tapi tanggung jawab ke rekan setim, ke misi, atau Fred Smith di FedEx. Dia bangun budaya saling tergantung, orang berjuang demi temennya. Jadi kuncinya itu bangun budaya di mana orang ngerasa terikat, tanggung jawab satu sama lain, bukan cuma keselip gaji. Itu idealnya ya. Tapi kan di banyak perusahaan rasanya duit masih jadi bahasa utama gitu ya. Gimana tuh caranya pemimpin bisa mulai geser fokus itu secara praktis? Panjang sih kebudayaan, yang menurut Collins akhirnya lebih lengket daripada sekedar bonus. Menarik. Dan ini nyambung juga ya ke gagasan kalau pemimpin itu sendiri nggak statis. Collins kan kayaknya nggak setuju sama mitos kalau pendiri itu pasti harus diganti pas perusahaan gede. Pemimpin juga bisa dan harus tumbuh kan? Persis. Collins kasih contoh Ann Bakar di Telecare atau Katharine Graham di Washington Post. Dua-duanya tumbuh jadi pemimpin yang luar biasa seiring sama tantangan dan skala perusahaan mereka. Intinya ya,
komitmen pribadi si pemimpin buat terus belajar, adaptasi, dan ngelihat kepemimpinan itu sebagai tanggung jawab gede, bukan cuma jabatan atau tugas aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari perspektif Collins yang terbaru ini, pesannya makin jelas ya. Visi sehebat apapun, ia jadi nggak relevan kalau nggak ada orang hebat buat ngejalaninnya. Dapetin siapa yang tepat itu fondasi mutlak. Harus duluan sebelum mikirin apa dan bagaimana. Betul. Dan ini kayaknya jadi tantangan buat kita semua ya, di peran apapun kita. Udah beneran belum sih kita prioritasin siapa di sekitar kita? Atau jangan-jangan kita masih kejebak fokus ke rencana, target, visi, tapi lupa sama fondasi manusianya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa aktif sih Anda nyari dan ngehargain keberuntungan siapa dalam hidup dan kerjaan Anda? Dan mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai memupuk budaya saling tergantung dan punya tujuan bareng di tim atau lingkungan Anda. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.